Haleluya, shalom, shalom, shalom. Apa kabar semuanya? Mari dalam Pray From Home kita sama-sama mau persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan dan menikmati firman-Nya sebelum kita berdoa syafaat bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur malam ini. Dari pagi, siang, sore, bahkan malam ini kami menikmati setiap kebaikan Tuhan. Dan biarlah rancangan-Mu dalam kehidupan kami jadi satu demi satu. Terima kasih ya Tuhan, berfirman buat kami mau belajar, kami mau merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Nah, malam ini saya akan sharing satu hal yang esensi, yang penting dalam kehidupan kita, yaitu saling mengampuni. Kita baca dari Efesus 4 ayat yang ke-32. Dikatakan, Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saya baca sekali lagi, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mengampuni memang bukan hal yang mudah dilakukan. Saya katakan sekali lagi, mengampuni itu bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Ada banyak orang berkata, memang bicara tentang pengampunan itu mudah, tetapi mempraktekkan pengampunan itu tidak mudah. Butuh kerendahan hati untuk bisa mengampuni orang yang melakukan sesuatu hal yang tidak berkenan di hati kita. Bahkan orang melakukan kebenaran pun kita bisa kecewa, kita bisa marah. Dan kekasih Tuhan, ini problem hati kita. Ini problem kehidupan kita. Memang kemarahan, kekecewaan, kepahitan, termasuk tidak bisa mengampuni, itu urusan kita. Tapi seringkali kita mencoba menyalahkan orang lain, menaruh beban kita kepada orang lain. Tetapi malam ini kita mau belajar bahwa saling mengampuni itu sangat penting. Nah, yang pertama, apakah mengampuni itu penting? Tentu, ya, sangat penting. Mari kita belajar membangun hubungan satu dengan yang lain dengan sikap yang ramah, penuh dengan kasih mesra, seperti yang ada di dalam Efesus 4 ayat yang ke-32. Sekali lagi saya bacakan karena ini sangat penting. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi kita memang perlu punya sikap yang ramah. Ternyata sikap ramah ini sangat penting dalam kehidupan kita. Banyak orang punya maksud hati yang baik, tetapi karena sikapnya kurang ramah, kurang luas, kurang fleksibel, terlalu kaku, terlalu to the point, sehingga orang yang diajak bicara bisa tersinggung, marah, bahkan nggak bisa mengampuni, karena ada kata-kata yang menyakitkan hatinya. Oleh sebab itu, belajar, kita terus akan belajar untuk bisa bersikap ramah, penuh kasih mesra, dan akhirnya kita bisa saling mengampuni. Saudara, kita perlu memiliki hidup yang baru. Seperti Efesus 4 ayat yang ke-17. Dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia.
Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Oleh sebab itu, kita harus meninggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru sehingga kita bisa memiliki hidup yang baru. Dan mari kita belajar untuk mengerti orang lain, bukan untuk dimengerti. Ini juga suatu hal yang tidak mudah. Seringkali ketika kita bercakap-cakap dengan orang lain, kita ingin dimengerti. Namun kita sekarang mau belajar untuk mengerti orang lain. Belajar peduli dengan orang lain. Belajar mengerti artinya demikian. Kita mau belajar mendalami hatinya orang. Belajar memahami hatinya orang. Memahami pikirannya orang. Bukan pikiran kita, bukan perkataan kita yang harus dipahami oleh orang lain, tapi kita belajar menyesuaikan dengan orang lain. Kita sama-sama belajar dan terus akan sama-sama belajar. Oleh sebab itu belajar yang paling awal dimulai dari rumah kita. Suami dan istri saling mengenal satu dengan yang lain dan saling mengerti, demikian pula orang tua dan anak-anaknya. Kekasih Tuhan, orang yang tidak bisa mengampuni sebenarnya sedang menghancurkan jembatan penghubung yang ada di depannya. Jadi kalau kita mau pergi dari satu ke tempat yang lain, di bawahnya ada sungai dan di atasnya ada jembatan, waktu kita tidak bisa mengampuni, artinya juga kita ini membenci, maka kita sedang memutus jembatan yang ada di depan kita. Sehingga kita ini kecemplung, kejebur dalam sungai. Sungai kekecewaan, sungai kepahitan, sungai kemarahan, sungai duka cita, dan sungai-sungai yang lain yang negatif. Mari, jangan memutuskan jembatan, tetapi mari membangun jembatan. Yang kedua sekarang, setelah yang pertama, apakah mengampuni itu penting? Bagaimana kita mempraktekkan pengampunan? Buanglah kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan kejahatan. Ada sekitar 6 hal yang perlu kita buang. Dari Efesus 4 ayat 31, dikatakan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jadi segala kepahitan kita, kegeraman kita, kemarahan, serta pertikaian, fitnah, dan kejahatan, buang jauh-jauh. Ini cara kita mempraktikkan pengampunan. Berarti sebenarnya mengampuni itu sederhana, namun bisa kompleks, bisa menjadi suatu hal yang sangat beraneka ragam akibatnya. Oleh sebab itu, mari kita bereskan satu demi satu yang tidak beres dalam kehidupan kita. Kekasih Tuhan, mari yang kedua ini perlu sungguh-sungguh praktek. Buang kepahitan yang sudah kita pendam berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, gosip, bahkan segala niat jahat, segala kejahatan. Yang ketiga sekarang, setelah apakah pengampunan itu penting dan bagaimana kita mempraktekkan pengampunan? Yuk kita belajar bersama-sama. Mari belajar bersama-sama dari Efesus 4 ayat 31 ini. Dan yang ketiga, ingatlah ajaran Yesus tentang pengampunan. Nah, kunci pengampunan itu di tangan kita. Di dalam Matius 6 ayat 12 dan 14 dikatakan, Matius 6 ayat 12 dan 14, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kita dapat simpulkan, sebenarnya kita ini sudah diampuni Tuhan. Artinya kita ini sudah menikmati pengampunan dari Tuhan, kita sudah diterima Tuhan dengan apa adanya. Tuhan mau kita praktek,
kita belajar mengampuni diri sendiri. Kalau Tuhan saja mengampuni diri kita, kenapa kita nggak mengampuni diri kita sendiri? Kemudian kita juga belajar untuk mengampuni orang lain. Dan ini kita belajar saling mengampuni, saling menerima, saling mengampuni, saling mengasihi, saling memperhatikan, dan saling peduli. Maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang bebas dari belenggu dan kutuk dosa. Bebas dari tuduhan-tuduhan iblis. Buang jauh-jauh pikiran negatif kita tentang seseorang. Setiap orang punya kesempatan untuk berubah. Setiap orang masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berubah menjadi lebih baik dan lebih baik. Dan biarkan Roh Kudus yang bekerja dalam hidupnya. Kalau kita sudah berdoa dan berdoa serta berdoa terus, sepertinya belum ada hasilnya, ingat, Tuhan turut campur, Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendamaikan kita, untuk memulihkan kita. Asal kita mau rendah hati, asal kita mau benar-benar mengalami pemulihan yang datang dari Tuhan, maka hubungan kita pun akan dipulihkan dengan orang lain. Akhir kata, pengampunan membuka pintu-pintu yang pernah tertutup. Jika Tuhan yang membuka kesempatan, jangan pernah sia-siakan. Tuhan sedang membuka kesempatan buat saudara untuk saling mengampuni. Tuhan sedang membuka kesempatan buat saudara, supaya saudara bisa menikmati damai sejahtera. Kita tidak perlu memikirkan seseorang dengan pikiran yang negatif lagi. Tetapi kita berdoa buat orang itu, biar orang itu mengalami perubahan. Haleluya, mari kita berdoa bersama. Bapa, di dalam nama Yesus kami menyadari pengampunan itu penting. Dan kami mau belajar praktek pengampunan. Serta kami memahami bahwa Yesus sudah mengajar kepada kami dalam doa Bapa kami tentang pengampunan. Kami mau belajar untuk mengampuni. Kami tahu, kami sadar itu tidak mudah. Tetapi mampukan kami ya Tuhan. Kuatkan kami, teguhkan kami, sehingga kami dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan biarlah malam ini kami memiliki hati yang teguh, hati yang kuat, sehingga ketika tantangan, godaan untuk membenci, untuk menyalahkan orang lain, malam ini kami lebih memilih untuk belajar mengampuni. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa. Malam ini kami berdoa buat kekasih Tuhan yang hari-hari ini sedang mengalami sakit. Yang sedang terbaring di rumah sakit, Tuhan sembuhkan. Ama Maria yang ada di Singapura, Tuhan sembuhkannya. Biar cepat pulang dari rumah sakit dan bisa berkumpul dengan keluarga besarnya. Kami berdoa buat Dedi Paulus yang sudah bisa duduk dan bisa jalan. Tuhan kuatkan kakinya, Tuhan kuatkan tubuhnya, Tuhan sembuhkan dan pulihkan kesehatannya. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur, kami juga berdoa. Malam ini, ya Tuhanku, ya Allahku, tolong kekasih Tuhan yang hari-hari ini sedang lemah imannya, yang sedang digoda imannya, yang sedang tergoncang imannya. Kami berdoa ya Tuhan, mari ya Tuhan jamah hati mereka. Biarlah mereka berlari kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Malam ini kami menyerahkan kekasih Tuhan yang sedang mengalami gangguan, mengalami tekanan, mengalami masalah kejiwaan. Tuhan menyembuhkan, menjamah, menyehatkan mereka kembali. Kami berdoa buat Pak Slamet yang sedang mengalami stroke, yang hari demi hari berangsur-angsur menjadi lebih baik. Kami berdoa ya Tuhan, jamah kesehatan mereka, jamah kesehatannya, dan biarlah keluarga serta keluarga besarnya benar-benar ya Tuhan dapat menguatkan, memberi semangat buat Pak Slamet.
Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur buat kekasih Tuhan yang lain yang sedang berdoa bersama-sama dengan kami, keluarga Yohanes Edi. Tuhan memberkati di mana papanya mengalami pemulihan, dan kami serahkan ya Tuhan. Kami serahkan keluarga ini dalam tangan Tuhan. Biarlah berkat Tuhan, kesembuhan dan mujizat Tuhan turun atas keluarga ini. Kami bersyukur, kami berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang setiap hari berbisnis, bekerja, melayani sebagai pengusaha, sebagai karyawan, sebagai pengelola dealer-dealer motor dan mobil, mengelola gudang, mengelola toko, mengelola apotek, mengelola pabrik, mengelola pertanian, pertambangan, dan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Kami berdoa, saudara-saudaraku yang ekspor dan impor juga, bahkan yang hari-hari ini sedang terpuruk, yang sedang mengalami tertekan, masalah ekonomi, masalah pekerjaan mereka, karena adanya pembatasan-pembatasan ekspor dan impor, karena daya beli yang berkurang. Kami berdoa, Tuhan buka jalan. Bahkan kami menyerahkan saudara-saudariku yang mengerjakan industri garment. Kami berdoa, menjelang Desember ini, biarlah industri garment mereka diberkati Tuhan luar biasa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berdoa. Biarlah saudara-saudariku yang bekerja setiap hari menjadi berkat buat orang lain, menjaga protokol kesehatan, dan mereka dapat melayani yang benar, yang baik, sehingga setiap orang yang mereka layani dipuaskan. Kami berdoa ya Tuhan, buat bangsa negeri Indonesia. Biarlah bangsa negeri Indonesia ada dalam lawatan Tuhan. Presiden Jokowi bersama Wakil Presiden dan para menteri serta tim yang melayani bersama beliau, kami minta hikmat Tuhan, kekuatan Tuhan, rahmat Tuhan turun atas mereka. Dan kami juga berdoa, biarlah aparat militer TNI dan Polri bekerja sama menjaga keamanan ketertiban bangsa Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa buat tenaga medis yang melayani di bangsa negeri Indonesia ini. Biarlah mereka diberi kekuatan, diberi kewaspadaan di dalam melayani pasien-pasien yang berdatangan ke rumah sakit dan klinik-klinik, puskesmas, dan tempat-tempat di mana mereka melayani. Kami percaya vaksin COVID-19 sudah dipersiapkan untuk bangsa negeri Indonesia, dan bangsa negeri Indonesia segera mengalami kesembuhan dan pemulihan dari COVID-19. Kami berdoa ya Tuhan buat pelajar dan mahasiswa yang sedang mempersiapkan diri masuk UTS, biar mereka memiliki kesehatan yang prima dan mempersiapkan diri masuk UTS dengan hikmat dan kecerdasan yang datang dari Tuhan. Kami memberkati para guru dan dosen yang mengajar mereka di dalam hikmat Tuhan, dan biarlah anak-anak ini, para remaja maupun mahasiswa-mahasiswi, mereka dapat menjadi berkat buat bangsa Indonesia di hari ini dan hari-hari mendatang. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami menikmati family time, dan sebentar kami akan beristirahat. Kami membuka tangan kami. Turunkan berkat-Mu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan sudah berdoa. Sama-sama katakan amin. Tetap kuat, tetap saling mengasihi dan saling melayani. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok.